Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Dianata Saputra dengan NIM 2074201092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan legal opinion yang saya angkat yang berjudul pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam transaksi perdagangan online. Pada awalnya, perdagangan online ini dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan, dan lain-lain. Namun pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media bergeser mendekati konsumen-konsumen individual. Ada dua pandangan dalam melihat timbulnya hutang. Utang pajak menurut pandangan material. Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya third baseline, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu. Berbeda dengan pandangan formil. Utang pajak timbul apabila telah ada SKP surat ketetapan pajak dari Piksus Pajak. Untuk dasar hukumnya, saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha perdagangan online. Tetapi melihat dari syarat subjektif dan objektif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan berdasarkan pasal 2 ayat 1 menjadi sumber pajak penghasilan. 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak. 3. Badan. Dan 4. Bentuk usaha tetap. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jika penghasilan melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang telah ditentukan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Analisa pengenaan pajak penghasilan terhadap pengusaha dalam perdagangan online berdasarkan konsep pengenaan pajak. Berdasarkan asas administrasi dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan asas kepastian, mereka menegaskan dalam hal pengenaan pajak haruslah bersifat pasti. Berdasarkan asas yuridis dalam perpajakan, hukum pajak haruslah memberikan jaminan hukum yang perlu untuk mengatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara, hukum harus ditetapkan dengan jelas sehingga melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 penegasan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika diatur melalui perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan pada rakyat. Untuk opini melihat potensi pajak yang besar dari transaksi online, tentunya pemerintah harus memaksimalkan potensi yang ada agar dapat terjaring ke dalam pajak, khususnya pajak penghasilan dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya aturan pajak penghasilan. Karena undang-undang pajak penghasilan yang ada belum signifikan mengatur masalah pajak atau penghasilan dari transaksi perdagangan online, sehingga perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh atau dengan membuat aturan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah maupun Dirjen Pajak. Untuk membuat dasar hukum pengenaan pajak transaksi perdagangan online, pemerintah perlu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi, informatika, dan perbankan untuk mendeteksi seperti apa bentuk transaksi perdagangan online secara lebih spesifik. Kesimpulannya bahwa pengusaha dalam perdagangan online memiliki kriteria untuk dikenakan pajak penghasilan. Kesimpulan ini diambil dengan melihat syarat subjektif atau pengusaha dan syarat objektif penghasilan yang secara otomatis dapat dijadikan pengusaha dalam perdagangan online sebagai wajib pajak penghasilan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.